Salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya, jangan kerja kawannya bertanya terus. Kawan-kawan, hari ini aku mendapat cerita lawak-lawakan. Aku ditelepon, diajak masuk debat 2 lawan 2. Oke, maksud hati kan awak pendebat lintas agama kawannya. Masuklah dengan baik hati. Oke, kita masuk ya. Setelah itu pembukaan dari Gus Mbeti. Lawaknya Gus Mbeti membawa ayat-ayat dari kitab sucinya. Bah, pas ini berarti di pikiranku ya memang berarti ini debat ya. Dia bilang bahwa keinginan Tuhan itu di bumi ini seperti di surga. Al-Baqarah 235. Kuliah Al-Baqarah 235 bukan itu isinya ya. Coba kita buka dulu kawan ya. Aku jadi serba salah dua orang ini. Memang lawak sekali orang itu. Kalau nggak salah aku dia bilang Al-Baqarah 235 isinya, dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan ke dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian untuk menikah dengan mereka secara rahasia kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan jangan kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya, dan ketahuilah bahwa pengampun penyantun ya. Jadi aku nggak lihat sini di bumi seperti di surga ya. Jadi kalau di tempat kita itu di Matius 6. Jadilah kehendakmu di bumi seperti dalam surga ya. Tadi ketika aku mau bicara dari sudut pandang Kristen, si Bunda bilang apa? Oh enggak, tanggapi dulu pendapatnya Gus Mbeti. Begitu aku buka, ku tanggapi jiper Gus Mbeti ya, langsung jadi lari. Wah, kita kan harusnya membicarakan bagaimana mengisi kemerdekaan. Jadi itu larinya. Coba kalian pakai pikiran kalian baik kawan. Saya diajak masuk, mereka sudah saya tahu saya profesinya sebagai pendebat lintas agama, sudah. Maka saya masuk ke ruang itu. Setelah itu Gus Mbeti buat pernyataan, ya pembukaan. Setelah itu One Way buat pembukaan. One Way boleh menyintir-nyintir ke Kristenan. Gus Mbeti bawa kitab suci. Di otak kalian apa yang terpikir dengan kalian? Pertama, setelah itu giliran kami dari Kristen bicara. Jadi aku bilang, aku harus memaparkan kemerdekaan dari sudut Kristen. Datang si Bunda, enggak usah. Kamu langsung tanggapi yang diomongkan dia. Berarti kan ini maksudnya aku disuruh mendebat omongan dia kan. Karena undangannya kan pendebat ya. Kalau untuk mengikuti omongan dia, ngapain aku ikuti? Bukan ranahku mengikuti dia. Masuklah aku, oke. Ku paparkanlah bahwa di dalam pandangan Kristen ya, kemerdekaan itu bebas dari kuk. Bahwa ketika kami lahir, kami tidak diberi beban. Bebannya apa? Mengkafir-kafirkan orang, membenci kafir, memusuhi kafir. Kan begitu kawan. Itu yang pertama. Yang kedua baru masuk ke dalam perjuangan. Kan kita sering mendengar, kalau nggak percaya kan bacalah ulasan bahwa kemerdekaan Indonesia diperjuangkan oleh para kiai begini-begini. Tidak, gue bilang. Tidak pernah kemerdekaan Indonesia ini dipersembahkan oleh umat Islam, nggak pernah. Tetapi seluruh bangsa Indonesia ya. Di dalamnya ada Kristen, Hindu, Buddha, tak beragama, penyembah pohon, penyembah hantu belau, semua di dalamnya. Ya, baru saya jelaskan. Bagi saya pribadi, saya sudah merdeka, pribadi ya. Apa kemerdekaan saya? Bahwa saya disuruh mengasihi orang. Mengasihi orang, kasihlah yang memerdekakan, dan kebenaran yang memerdekakan. Agama tidak memerdekakan. Agama justru memaksa kita untuk membenci orang lain, menindas orang lain. Karena agama tersebutlah menyembah Tuhan. Yang sesungguhnya Tuhan, agama lain menyembah hantu. Kan itu aturannya kawan. Tak mungkin agama lain juga menyembah Tuhan. Jadi berapa banyak Tuhan-Tuhan ini nanti. Berperanglah Tuhan sama Tuhan. Kan begitu kawan. Nah, lantas orang itu menerima aja. Ketika sudah kupaparkan, barulah dia jiper. Gus Mbeti jiper. Ngeri dia melihat ulasan itu kan, Mak. Wah, kalau mau curhat pergi ke DPR, pergi ke sini kan ya. Ngapain? Kita kan berdebat. Disuruh aku menanggapi ucapan dia. Lah, dia ucapan dia tentang apa tadi?
Ya, perbudakan, perginikan dalam agama Islam begini, begono, begini, begono. Ya sudah, aku dengar semuanya pembicaraan mereka, menyinggung. Mulai masuk si one way, Kristen. Waktu itu rempah-rempah tidak diizinkan, maka Kristen membuat 3G. Mantap. Di satu sisi, tidak mungkin namanya lagi berdebat. Tidak mungkin namanya diskusi. Karena dari konsep yang dibangun oleh si Bunda itu, saya harus mengomentari. Dan ternyata lama-lama terbongkar. Mereka menggiring kayak si Bunda Sumangkut itu menggiring ke KKB. Apa urusannya KKB? Apa KKB menjajah kita? Tidak. Bagi KKB kita yang menjajah mereka. Kan goblok. Makanya bilang ini sudah urusan politik. Gak bisa sedikit masuki lagi. Mulai masuk ke Paul Zhang. Urusannya apa? Bahkan di sana ada jenderal katanya. Urusannya apa? Seorang pendebat agama disuruh masuk ke dalam urusan politik. Gak nyambung, sekalipun aku S2 dari politik. Gak nyambung kawan. KKB, apa yang mau kita urus dengan yang di Papua itu? Apa kita mau mengatakan kita menjajah orang itu? Kan lawan kawan. Tunggu dulu ya. Halo one way, apa one way? Makanya orang ini kayaknya ada misi-misi tertentu, nggak tahu kita. Dirimu keluar juga. Besok, ini sudah malam. Ya aku lagi live juga ini. Nggak apa-apa. Siap. Ya oke ya. Ya one way, terima kasih. Ternyata kan one way juga keluar juga dia kawan, dikritik juga dia. Loh, kata one way aku nggak tahu orang itu bicara politik. Ya nggak tahu lah kita kawannya. Kita tadi bicara dari sudut pandang dua agama. Judulnya kan jelas. Aku dikirim si one way judulnya. Mana tadi ya, sebentar. Menyikapi kemerdekaan dan perbudakan dalam pandangan Islam dan Kristen. Kan menyikapi kan pandangannya kan kemerdekaan. Aku merasa belum merdeka sekarang, aku bilang. Dari luar, dari dalam diriku aku sudah merdeka. Dari luar itu apa? Ya, kita lihatlah apa salah saya terlahir jadi Kristen. Ketika saya terlahir jadi Kristen, kenapa begitu saya lahir dan dibaptis jadi Kristen aku jadi musuh kalian? Itu fakta loh kawan. Begitu mereka lahir diazankan, kafir menjadi musuh dia. Kan begitu, saya kafir. Agama tidak membuat kita menjadi merdeka. Aku bilang tidak, tetapi kasih yang memerdekakan. Tidak bisa agama memerdekakan, tidak bisa. Karena agama banyak kali aturannya. Aturan itu adalah sejenis penjajahan. Kuk itu, makanya Yesus bilang, kebenaran yang melepaskan kau dari kuk. Ya, ada itu di Tunggul, kubuka aja. Roma 8. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Ya, baru merdeka itu Yohanes 8:32, dan kamu mengatur kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kebenaran atau kasih itu yang memerdekakan kita kawannya. Supaya Galatia 5:1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita tidak lagi dikasih kuk. Apa salah saya terlahir sebagai Kristen? Kalau sekarang sudah aman kawan, enak. Dulu saya bilang saya takut mau ke gereja. Datang orang pakai daster, bawa bom meledak, tuk, matilah. Iya kan? Mendengar argumenku, jiper si Gus Mbeti kawan, jiper. Langsung ditegurnya Sumangkut, betul juga. Dia harus menegur Sumangkut, bukan saya. Karena saya diundang dan sebagai pemakalah saja. Harusnya Sumangkut tadi mengarahkan, oh kita bukan tentang ini. Mulai dari si one way. Kan one way belum memantang gospel gini-gini. Kristen menjajah Indonesia. Apa urusannya? Penjajahan itu urusan politik, bukan urusan agama. Sekarang yang kita lihat apa? Penjajahan agama ada sekarang kita rasakan.
Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan apa? Pasal berapa? 29 ya. Negara menjamin tiap-tiap warganya untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Dan negara juga menjamin kita untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Tidak ada kalimat ditambahi di situ harus melalui izin RT RW, harus membuat melalui izin menteri. Nggak ada itu ditambah-tambahi orang itu. Kan begitu kawannya. Ya kita ikutlah apa yang diucapkan negara ini. Undang-undang itu katanya itu dasar kita, dasar hukum kita. Undang-undang dasar 45. Apakah kita sekarang merdeka? Kalau kita merdeka ketika bangun gereja, kenapa didatang-datangi disuruh ditutup? Langsung Gus Betik bilang, wah di Nias, hari ini saya dengar orang dilarang untuk pakai jilbab. Kawan, kalau sekolah, seharusnya sekolah tidak boleh memakai simbol-simbol agama, kecuali sekolah agama. Paham ya? Kenapa? Tujuannya di sana agar mendidik orang bertoleransi. Tidak ada perbedaan. Karena ketika kau pakai simbol-simbol agama, kau sudah membuat perbedaan antara dirimu dan orang lain. Sudah membuat. Dan bagi kau, kaulah penyembah Tuhan, yang lain kafir. Tapi kalau kita tidak mengadakan simbol-simbol agama, artinya kita sama. Tidak ada pengelompokan, belum ada pembedaan. Tapi kalau di sekolah berdasarkan agama, contohnya Muhammadiyah 1, 2, 3, NU misalnya, itu wajar. Tapi kalau sekolah negeri atau sekolah Kristen memang enggak ya. Ya lucu lah kawan, ya kita ini makanya aku bilang. Ya begitulah diskusi malam ini menarik kawan-kawannya. Saya undang kalian masuk ya. Kita lucu-lucuan malam ini. Aku makanya buat judul salah kamar. Tapi ku ganti nanti judulnya Gus Betik Jiper. Jiper dia Gus Betik kawan. Sudah lama ku tunggu-tunggu mau berdebat sama orang itu. Ada kesempatan ini langsung jiper dia ya. Langsung lain-lain alasannya kan lawak-lawak. Padahal dia tahu itu ruang-ruang pendebat agama. Kalau mau bicara politik, masuklah ke ruang-ruang politik. Sama Denny Sumargo, oh bukan, Denny Siregar. Orang jauh selamat malam, silakan orang jauh. Mikrofonnya silakan. Selamat malam Bang. Malam silakan. Itu sudah tepat sekali Bang keluar tadi tuh. Siap. Karena kalau tidak keluar itu lawak-lawakan dipaksakan untuk harus eksis. Dan satu lagi Bang, seperti yang bilang kemerdekaan bangsa Indonesia ini kan bukan datang dari mereka saja. Coba mereka baca itu seperti teks proklamasi itu. Itu kan atas nama bangsa Indonesia, bukan atas nama dari agama. Jadi itu semua tuh atas nama bangsa Indonesia, bukan salah satu agama yang memerdekakan Indonesia. Betul. Oke Bang, saya hanya ini aja dulu Bang. Kasih kesempatan yang lain. Oke, terima kasih orang jauh. Selamat malam. Ya, kawan, kalau kalian nggak percaya, ku buka dulu ya, ku searching dulu. Kita bukan mengada-ngada. Kiai. Jadi mereka ini sering bilangnya, kalau kalian apa carilah peran kiai untuk kemerdekaan, ulama itu, pokoknya banyak lah. Dan sering itu dikumandangkan orang itu, ya orang Muslim lah yang memerdekakan. Mana ada agama memerdekakannya? Yang memerdekakan itu adalah bangsa Indonesia ini kawan. Tapi ya sudahlah, kita lanjutkan kepada si Mice. Halo Mice, selamat malam, silakan. Mice, halo, Mice. Oh dia lagi ke kamar mandi kawannya. Ya, saya baru dapat WA ini kawan. Dibilang si Mikana lagi diapakan si Zulkifli ya. Malam leku mantap, sangat memberkati lah. Tolong dikirimkan WA si Mikana ya, si Mikana. Si Zuma lagi masuk roomnya katanya.
Si Mikana sebentar ya. Aku cari dulu Mikana ini lagi masuk. Si Zuma yang lagi masuk room dia ya, bukan si Mikana masuk room dia. Si Zulkifli kawan. Kifli ini memang kadang harus diberi pengajaran ya. Tapi hebat Mikana nih ya. Dia baru kawannya tapi sudah berani untuk untuk apa ya, berbicara kekristenan dan berbicara juga tentang keislaman ya. Luar biasa orang ini. Sabar dulu kawan-kawan ya. Kita lihat. Oh lagi iklan, sabar. Mikana. Sabar ya. Jadi kawan, malam ini Gus Betik sepertinya jiber. Saya sudah nunggu-nunggu, makanya gue bilang kan, wah kasih kekal, oke. Halo Pak Kasih Kekal, selamat malam, silakan hidupkan mikrofon Pak Kasih Kekal. Salam Bang, selamat malam. Salam, selamat malam. Masih ada foto dua orang ganteng itu masih ada ya. Selamat ulang tahun buat Peva. Siap, terima kasih. Ya Bang, saya coba menanggapi itu catatan-catatan si Mangkut tuh. Iya. Itu sepertinya mau adu-adu apalah, adu domba begitu, sepertinya ya. Kemudian dia mencatat katanya mengeluh, keluh-keluhannya dicatat. Loh, kita bukan bicara mengeluh, ini bicara fakta. Betul. Itu bukan keluhan, itu realitas kehidupan kita yang menikmati udara sama, matahari yang sama, begitu juga tanah, air, dan bumi yang sama. Begitu. Apa yang menjadi keluhan? Itu kan fakta yang kita bicarakan. Kemudian kedua, buat apa dia bawa-bawa KKB itu? Nanti mengarah semua bahwa KKB itu katakanlah Kristen. Bila menjajah, itu bukan menjajah. Itu pasti akan mengarahnya ke sana. Iya. Iya. Kalau abang tadi bilang menurut mereka dijajah, kan begitu Bang? Siap. Iya, jadi nggak ada sangkut pautnya, nggak ada urusan dengan KKB, dia menggiring-giring itu. Terus Bang, saya mau tanya, itu si Mangkut itu warga negara, dia posisinya di Amerika atau di Indonesia? Kemudian udah warga negara sana tuh, udah jadi warga negara sana atau masih di Indonesia? Dia sudah 2 kali menikah sama orang bule, kayaknya warga negara sana dia. Sudah ya udah nggak sepantasnya lah dia bicara tentang Indonesia lah. Betul lah. Iya, ngapain kamu campur aduk? Itu yang bikin orang-orang kacau balau ya, itu tuh orang-orang seperti itu tuh. Kemungkinan Bang begitu. Jadi begitu aja Bang, terima kasih. Siap. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat malam. Jadi kawan-kawan, ya saya mulai curiga orang itu kawan, lari ke KKB. Urusannya apa? Kita kan mau berdiskusi. Apakah kita katanya untuk mengisi kemerdekaan di Indonesia? Loh, itu kan mengisi kemerdekaan. Bahwa yang kita inginkan di Indonesia ini, kalau imanmu kuat, kalau Tuhanmu punya surga, kalau Tuhanmu yang pencipta langit dan bumi, ngapain kau halang-halangi orang sana beribadah? Kan itu mengisi kemerdekaan juga kawan ya. Tapi memang aku lihat mereka ini sudah mau menjurus ke politik. Maka dibawalah mengenai KKB. Lawak kawan. Menurut kita KKB itu sejenis apa ya? Katakanlah pemberontak. Tapi menurut KKB mereka itu pejuang. Jadi nggak bisa kita masuki ranah itu kawan, dari sudut pandang Islam dan sudut pandang Kristen. Kalau disuruh dari sudut pandang Kristen, tak mungkin aku mencelakakan saudaraku. Kan jadi aku nanti yang dikejar negara. Tak mungkin aku bilang, wah KKB itu memang begini, begono. Tak mungkin. Karena dia dengan aku doanya sama, Bapak kami yang di sorga. Tentu aku bilang, loh mereka itu kan begini, begono, begini, begono. Aku tahu kelicikan mereka ini kawan. Pura-pura bicara merdeka, ya bisa jadi mereka mau menyiapkan perangkap sama aku. Begitu aku bilang, oh tidak, KKB itu begini, pejuang semua gini. Oh ini berarti anggotanya ini. Kan bisa jadi dicap begitu kan. Makanya aku bilang, dan yang lucunya lari ke Paul Zhang. Apa urusan si Paul Zhang ya? Bicara agama.
Apakah dia karena Nabi ke-26? Saya nggak tahu ya. Ya urusan dia lah itu. Makanya bilang, maaf ya Bu, saya bukan pendebat politik. Saya pendebat lintas agama. Orang pembukaan dia tadi mengatakan dalam Islam ada perbudakan. Tonton aja lagi video itu kawan. Kan sudah mancing, menyinggung. Oh, mantap. 1, 2, 3. Pas giliranku. Oke, aku yang bicara. Apakah aku bisa mengulas dari kekristenan dulu? Oh enggak, langsung tanggapi. Berarti kan keinginan mereka aku berdebat sama dia. Wah, begitu ku tanggapi, jiper juga dia kawan. Halo Mice, selamat malam. Silakan Mice. Halo. Wah, ini kayaknya Mice ada gangguan suara. Ya, silakan. Kedengaran nggak Bang? Kedengaran. Sekarang udah dengaran. Sudah jelas. Iya, ya. Kalau itu memang lawak Bang, lawak parah itu Bang. Dan memang si Gus Beti itu dia pintar untuk kabur dari masalah itu kan. Begitu statement Abang pertama kali itu menuki tajam, tampar langsung itu mukanya pengen ngenger itu benar-benar itu. Memang harus digituin lah, bikin ngenger dia memang. Jadi lagunya banyak kali padahal jiper udah itu. Dan kalau dia bilang masalah mengisi kemerdekaan bla 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 itu, ya yang kita bahas itu memang mengisi kemerdekaan, bahwa bangsa kita yang kita bilang merdeka ini masih dijajah. Itu masih dijajah, bagaimana kita memperbaiki biar kemerdekaan beragama itu kan termasuk kemerdekaan dong. Betul. Harus bisa diperjuangkan dan tidak melalui DPR terus menerus. Dalam ruang debat kita berdebat untuk memerdekakan kebebasan kita. Karena kalau kita melalui jalur DPR, ya DPR itu pun yang dipikirkan partai dan kantong mereka, bukan mereka mikirkan agama, pun agama mayoritas yang akan dipikirkan. Dan kalau mereka menyamakan seperti Abang suka bahas 100 tokoh berpengaruh, kalau dia mau bahas masalah kiai ulama itu adalah yang berkompeten untuk kemerdekaan Indonesia Raya, apakah dia berani mengakui bahwa G30 SPKI dan Partai Komunis itu pendirinya adalah Syarikat Islam semuanya, nggak ada orang Cina di situ. Sedangkan orang Cina disuruh cuci piring. Tiap kali G30S, orang Cina yang cuci piring kan. Padahal struktur organisasi jelas. Kita pelajarin di PSBB dulu. Mana ada orang Cina? Kalau dia mau samakan masalah seperti yang tadi dia sebutkan, bahwa tokoh yang mempengaruhi kemerdekaan Indonesia, ulama-ulama, termasuk PKI, itulah pemberontakan yang membuat Indonesia Raya kacau balau itu pun, mereka lah inisiatornya berarti. Kalau kita apple to apple ya perbandingannya, ya itu. Tapi kita bukan membahas politik di sini kan, kita membahas agama mana yang memerdekakan. Kasih itulah yang memerdekakan. Kemana ada lagi agama? Nah, yang kamu bilang itu sudah rahasia umum semua itu. Benar-benar itu udah bisa diutik lagi itu. Jadi kalau yang kamu bilang kayak sekolah negeri, emang dari dulu kita jengkel lah masalah itu, masalah mereka harus boleh memakai atribut keagamaan di sebuah sekolah yang dibiayai dengan duit kafir, yang dimana ada penjual babi mengasih duitnya bayar pajak, dipakai lah untuk membuat si penjual babi itu mesti pakai jilbab, si goblok itu. Nah, ya sudahlah, tapi memang bener lah itu Bang. Sekali ketemu Gus Beti itu benar-benar pahit pengalaman dia itu, mungkin tidak akan mau ketemu lagi dia sama Abang itu seumur umur itu. Bisa tidur itu. Kalau pantang pun tidak akan berani dia maju lagi itu. Banyak kali alasannya itu. Dan si Gus Mamkut itu juga benar-benar, dia lama-lama di Amerika tuh tidak ada gunanya. Makanlah babi dikit biar agak jalan otak itu ya kan, biar agak cepat berputar itu kan. Nah, jadi dia tapi mungkin dia makan babi, pikir-pikir kan. Otaknya itu putar cepat kali dalam sekian second itu, dari dia posisinya dia yang menginisiasi debat itu tidak jelas, langsung dibilang ya itu karena saya memang sengaja bla 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 bla. Kayak makan babi orang itu, sudah cepat kali dia pikiran bisa gaya-gaya si Kipli. Kayak itu dari bahasa Yunani katanya, Ibrani katanya kan. Itu gaya Yunani itu gaya Yunani, bahasa Yunani goblok itu. Jadi menutup kebodohan dengan itu kan. Padahal kita tai kau lah ngomong apa, kau ngomong kayak gitu kan, padahal bodoh kau ini sudahlah. Bang, lain kali gitu lah, tendang aja langsung cepat-cepat itu biar cepat diputus kayak gitu lah, benar itu. Lain kali.
Thank you Oke. Bang ya. Yuk. Siap, terima kasih Mice. Jadi kalau si Kipli bilang, namus itu dalam bahasa Ibrani katanya kan, entah apa itu ya. Datang si anak Batak, sejak kapan namus dalam bahasa Ibrani itu ada? Itu bahasa Yunani yang kau bilang itu kayak. Datang dia, oh iya, saya sengaja biar kawan kita ini konsentrasi. Jadi nggak aku penjual piring, piring, katanya kan tahan pecah kan ya. Dilemparnya ke atas, jadi kau tuh pecah. Ha, lihat kan ya, sambil diambilnya pecahan itu. Ini terbuat dari pasir ternyata. Nggak mau kalah kawan, barangnya udah pecah ya. Ari Tonang Aryo, selamat malam, silakan like-ku. Halo, Ari Tonang Arios. Oh, lagi ke kamar mandi, kita lewatkan Cahaya Kebenaran. Halo Cahaya Kebenaran, selamat malam, silakan. Ya, selamat malam Bang. Iya, saya nggak Malam-malam. ngikutin nih, baru join. Mengenai apa ini Bang? Ya, nanti ditonton saja. Tadi aku diajak debat. Masuk Oh, ke Zoom debat hmm, Risalah ah, Islam Media. ah, Di hmm, situ sudah ada Gus Betik. Gus hmm, Betik ini sudah lama ku incar-incar. Dialah dulu hmm. yang mengatakan Yesus telanjang di salib. Ada video ada videonya itu kan. Jadi ku incar-incar. Begitu diajak, ku tanya, betul nggak Gus Betul? Betul katanya. Masuk aku, Ah, ternyata betul. ah, Dan lucunya ternyata aku udah ditunggu. hmm, Begitu mulai, aku bal-bal ini gue bilang. ah, Mulailah dia ah. buat apa, Framing, pemaparan. framing. Pemaparan dulu. Ah, Ya, ah, setelah pemaparan, pemaparan lagi si one way. Udah mulai lari ke ah, Kristen kan. Sudah mulai ah, lari, oh ya. Pas giliranku aku mau pemaparan, tidak diizinkan. Langsung ah, menanggapi katanya. ah, Artinya kan berdebat. Ku ah, debatlah dia, nonton nanti debatnya apa yang ku paparkan itu membuat dia jiper ya. ah, Setelah aku debat dia, langsung di giliran dia ditegurnya lah Sumangkut. Kita kan hmm. bicara tentang mengisi kemerdekaan kan ya. Kalau mengisi kemerdekaan bukan debat namanya. Ngapain dua lawan dua? Kalau sudah dua lawan dua artinya kan debat. Pro dan Ya, kontra kan. ya, 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 maklum lah nanti Bang. Mereka itu kan ini Bang, seperti ke apa? Kejadian berapa? 26 ya, ayat berapa itu yang 16 ayat 12 itu? 12. 16 ayat 12 Keledai ya. liar. Ah, Keledai keledai liar. liar ya, maklum lah Bang. Namanya keledai liar kan beda Ya, sama kita Bang. Keledai jinak kan gitu. ya. Keledai jinak disuruh Domba. apa-apa nurut gitu. Kalau keledai liar bawahnya nendang mulu, perang mulu, ya wah wajar lah Bang. Jadi apa-apa pasti menyinggung kekristenan. Menyinggung kekristenan. Maklum lah Bang. Kita itu kan tampar, bila kamu ditampar pipi kanan kasih pipi kiri. Jadi kesempatan mereka menghujat. Jadi sebenarnya kualitas mereka itu bukan ditentukan sama isinya, tapi ya seperti kebanyakan orang seperti si Zuma, kualitas itu mereka itu ukur dari pertama kerasnya suara. Nah, kedua bisa menghina, itu aja mereka hebatnya, hebat karena kan kalau masalah debat gini Bang, biasanya kan ini ya subjektivitas yang bermain kan, aku harus bela agamaku ya kan, tapi yang tujuan kita adalah orang-orang yang berada di tengah, yang istilahnya yang objektif atau yang lagi bimbang ini ya kan gitu. Kalau orang yang fanatisme buta sampai dunia kiamat Ya. juga susah Bang gitu. Itu aja sih Bang. Shalom, Tuhan Yesus Oke, terima memberkati. Amin. kasih Cahaya Kebenaran. Ya, lawak kawan. Nanti tonton ya. Harus kalian tonton video itu kawan. Memang langsung jiper dia kawan. Saya merasa belum merdeka, saya bilang ya. Apa salah saya? Saya terlahir sebagai Kristen. Apa salah saya bilang. Begitu saya lahir, ya kan, sudah dibuat saya memusuhi orang. Orang memusuhi saya, aku bilang. Kenapa? Kalian begitu lahir harus memusuhi kafir-kafir. Sementara kami begitu lahir harus mengasihi kalian. Di situ letaknya, saya bilang kan. Nanti tontonlah kawan. Gara-gara toa saja, dia kan punya hak untuk mengatakan itu. Karena dia merasa apa? Dia minta dikecilkan. Kenapa langsung terjadi kerusuhan? Apa salahnya kelenteng-kelenteng itu sama rumah-rumah ibadah itu? Enggak ada. Tapi kenapa itu harus diserang? Saya bilang kan. Ya berarti sekarang di Indonesia ini masih ada penindasan oleh mayoritas ke minoritas. Kan itu lagi kawan. Ngeri-ngeri sedap juga kawan ini, pikir si si Gus Betik ini kan langsung ciut nyalinya.
Langsung diprotesnya sama si Sumangkut. Kita kan harus berbicara mengisi kemerdekaan, katanya pula itu. Apa yang mau kau isi kemerdekaan? Memang itu enggak mengisi kemerdekaan. Kami ingin mengisi kemerdekaan, ya. Bahwa kesetaraan hak dalam beragama itu harus ada. Tidak ada pelarangan, tidak ada penutupan, apalagi sampai perusakan rumah-rumah, perobohan. Banyak itu dari pemerintah. Wah, dia kan tidak punya izin katanya. Urusannya apa? Tidak ada di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 itu dikatakan apa? Harus ada izin dari RT, harus ada izin dari pemerintah setempat. Harusnya undang-undang itu di amandemen dulu. Buat di situ kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Ya kan? Harus izin RT RW. Kan begitu. Ini tidak ada. Ngapain itu ditambah-tambahi, aku bilang kan. Ngeri-ngeri sedap juga dia, jiper juga akhirnya. Sekarang si Borokokok. Halo Borokokok, selamat malam. Itu nampak wajah nggak apa-apa lah, tutup aja. Ya, silakan Oke, Borokokok. Oke, selamat malam Le. Salam. Salam. Salam 122 tunggal Le. Ya, silakan. Aduh, sedih kali aku lihat moderator itu Le. Hmm, Udah digiring-giringnya Le, mau dibentur-benturkannya. betul. Udah naik gula aku tadi Le. Iya, udah naik kali gula aku tadi. Jadi puji Tuhan, mungkin ada kawan-kawan yang memberi saran sama Lae. Lae pun langsung mengambil sikap supaya tidak ada benturan-benturan. Kemudian Lae sebenarnya benar, tujuannya mungkin benar mengisi kemerdekaan ini. Alasan Lae pun Lae benturkanlah dengan bahasa mereka untuk tanggapan, kan begitu Lae. Tapi itu semua lip and stick aja itu Lae. Kenapa saya bilang Lae pun mungkin seluruh kita Kristen bisa mengatakan mereka itu hanya lip and stick, damai. Diandalkan lagi dengan undang-undang 3 menteri. Tapi nyatanya kita jangan tutup mata lah. Kejadian yang di Kalimantan. Ahmadiyah sudah ke hutan, membuka kampung, mendegakkan masjid. Mereka di sana beribadah. Toh juga dirongrong, Dibakar ya. dibakar juga. Jadi janganlah cerita kita begitu, begini, begono. Ya kita lihat aja lah kenyataannya. Seperti yang Lai bilang tadi, kita bukan berdebat politik. Memang betul itu Lai, kita harus mundur. Karena kita yang seperti Lai bilang kan lintas agama kita Lai. Terus yang membuat naik gula aku itu, yang bahasanya itu Lai, yang dibariskan katanya. Jadi anggar-anggar sultan mereka Lai. Nggak nampak katanya kita nggak nampak katanya kita waktu memerdekakan Indonesia ini. Kan kira-kira begitu maksudnya Le. Betul. Padahal lagu Indonesia Raya orang Kristen yang membuat. Apa susahnya? Wage Rudolf Supratman kan. Jadi cuman lah ya apa boleh buat lah Le. Kurawa sama Pendawa kan banyakan Kurawa Le. Kurawa kan 100, Pendawa kan cuma 5. 100 tunggal. Iya. Jadi itulah Le. Udah puji Tuhan, Le masih mau mendengar sahabat-sahabat seiman, saudara-saudara seiman. Le langsung mengambil keputusan. Puji Tuhan. Terima kasih Le. Aku rasa hanya begitu aja lah Le. Terima kasih Borokokok, selamat malam. Ya, memang tadi dibilangnya kalau dijejerkan katanya kan, yang lain tidak, goblok. Meskipun hanya satu, tetapi Indonesia Raya itu menciptakan Wage Rudolf Supratman. Misalnya satu lah, nggak ada pejuang kemerdekaan dari agama lain. Tapi yang mencipta lagu Indonesia Raya siapa? Kafir itu, Wage Rudolf Supratman. Dan itu dinyanyikan terus menerus, dan itu abadi selama Indonesia masih ada. Kan goblok, meskipun satu, nggak bisa ditutupi seperti kata Sumangkut. Nggak bisa kawan. Ya, makanya aku bilang tadi, apa kita mau seperti orang sana? Mengatakan kemerdekaan kita itu karena Amerika. Amerika membom Hiroshima dan Nagasaki. Kalau nggak dibom apa kita merdeka? Kan itu lagi pertanyaannya. Memang lawak ya.
Halo domba suci, silakan domba. Selamat malam. Ya, selamat malam Lai Rudi, dan selamat malam kepada sahabat-sahabat di live chat. Jadi pertama-tama aku ingin mengucapkan selamat Dirgahayu Indonesia yang ke-77. Semoga bangsa Indonesia makin maju dan Pancasila menjadi garda terdepan. Siap. Jadi berbicara tentang ini lawak-lawak, Lai. Sebenarnya ada satu lawak-lawak aku ingin perlihatkan lagi nih. Boleh nggak aku share video? Aku punya video. Waduh, video apa nih? Nanti kena strike. Atau dari ini video ini aku sudah buat kontennya sih di channel aku. Kalau mau aku share channelku atau videonya channelnya saja. Apa nama channelnya? Oke, aku share screen ya. Oke, ini aja masukkan ke private chat, langsung ku klik. Oh ya, oke. Tapi bisa nggak ditampilkan supaya orang-orang di Bisa. live chat bisa lihat? Oke. Ya bisa. Masukkan ke private chat itu. Oke. Kasih linknya, copy paste. Atau nama channelnya apa. Oke lah, silakan. Oke, ini ya. Ya, sebentar. Gerombolan apa ini? Domba Suci. Oh, Domba Suci nama channelnya. Nah, Tunggu itu ya. aku baru buat sih lah. Baru 2 minggu mau channel. Mantap. Gak masalah mau 2 minggu mau berapa. Penting ada yang. Sebentar. Ini ku klik dulu linknya. Oh. Mana ini? Domba Suci. Sabar ya, aku share screen. Ya, ini ya. Punyanya domba suci. Nah, ini Ada linknya. videonya lah ya, di menit Apa? ke masih loading ya. Ya, aku nggak tahu kalau memutar gini langsung lama sekali. Biar aja kawan-kawan yang menonton ya. Kawan-kawan jangan lupa ini ditonton dan di-subscribe ya. Nama channelnya Domba Suci. Nanti dibilang pula ini domba kecil ya, pengganti domba kecil bukan. Domba Suci. Ya, menit ke berapa biar orang nanti menonton? Menit ke 2 menit kedua sudah mulai itu lah. Jadi ini di mana ini pengibaran bendera khilafah ini? Makanya disaksikan dulu lah supaya sahabat-sahabat ini tahu lawak-lawakan ini. Kita saksikan dulu ya kawan-kawan, sabar ya. Oh, baru tahu aku ini rupanya pengibaran bendera khilafah. Proses pengibaran bendera di Kota Poso. Poso. Kita lihat ini. Tunggu, kemunduran. Allahu Akbar. Ya. Proses pengibaran bendera di Kota Poso. Kita lihat ini. Mereka ini buka dan Ini Poso, Bung. di lapangan. Ini Poso. Banser tidak diterima di sini. Ini bendera kami. Oke, ya. Ini lucu sekali ya pengibaran bendera di Poso, bendera khilafah itu ya. Yang uniknya ini kayaknya di kantor pemerintah ya, atau gimana? Aku ada ulasannya di belakang itu, tapi nanti bisa dinonton kalau ada waktu. Iya. Jadi yang aku mau jelaskan lah ya, bahwa itu dapat dari mana? Tunggu dulu, dapat dari mana video itu? Ada kiriman dari teman, tapi ada penjelasannya lah. Nanti bisa dibaca. Ya, biar mereka nanti menonton, biar nanti orang-orang menonton ke channelmu ya, Domba Suci. Wah, luar biasa. Ini harus ditangkap pemerintah ini kawan. Sama dengan mengibarkan kalau bendera dulu kan, bendera GAM, bendera bintang kejora dan lain-lain harus ditangkap. Masa
bendera kita bendera hitam tulisan Arab, bendera kita itu merah putih. Jadi aku mau sampaikan lah, ini fakta yang di video itu juga. Itu ternyata ada bendera merah putih di atas lah. Itu Oh. diturunkan sama manusia-manusia itu. Mereka turunkan bendera itu dan Diganti mereka dengan naikkan itu bendera hitam itu. Itu faktanya lah. Ada aku sampaikan di selanjutnya itu. Jadi memang sih ini termasuk lawak-lawakan juga. Nah, Iya. kita kan sudah tahu lah bahwa Indonesia ini adalah negara Pancasila dan dan bendera khilafah itu sudah nggak dipakai lagi. Ngapain ini manusia-manusia ini Oh, naikkan baru lagi? tahu. Iya. Nah, seperti itulah yang aku bisa sampaikan bahwa ya aku sih bikin cuma video kecil-kecilan aja sih lah, cuman paling 10 menit ya yang gampang-gampang orang nonton. Tapi Oke. informasinya ya bahkan ada videoku satu di situ lah. Ternyata yang namanya batu bisa menembus dosa itu sudah ada saingannya lah. Mungkin baru dengar. Iya. Mau Oke, tahu? biar nanti Obat orang-orang nyamuk menonton lah ke sana. saingannya. Hah? Obat nyamuk bisa menembus dosa dan ada nabinya juga lah. Itu fakta lah, aku nggak Oke, buat oke. asal-asal, Biar- itu ada faktanya. Siap. Bisa dilihat. Biar nanti orang-orang menonton ke channel Domba Kecil ya. Ternyata ada katanya obat nyamuk bisa menebus dosa. Oke, gitu aja Domba Kecil. Oke lah, siap. Terima kasih. Oke, terima kasih Domba Kecil ya. Domba Suci, sorry. Ya, Domba Suci. Kawan-kawan, kalau kalian mau nonton selengkapnya itu di channel Domba Suci ya. Bahwa mungkin ini video lama atau video baru aku nggak tahu. Ini ada pengibaran bendera khilafah. Baru saya sadar tadi si Gus Mbetik juga menyinggung-nyinggung khilafah ini kawan. Saya nggak ngerti ya atau menyinggung apa dia tadi. Oh mungkin ini juga yang mau digiring-giring Gus Mbetik dengan si Sumangkut itu ya. Oke lah. Nah oke lah kawan-kawan. Acaranya kita tutup dulu sekian ya kawan-kawan ya. Dan lebih kurangnya saya mohon maaf. Kenapa harus sekian? Udah jam 22.15. Besok anak saya sekolah pagi jam 7:15. Jadi sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Salam sang debater.